Di era yang sangat modern ini, perkembangan iptek sangatlah pesat. Salah satu bentuk perkembangan iptek adalah banyaknya media-media sosial yang muncul di kalangan masyarakat. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan muda maupun kalangan tua untuk berkreativitas. Salah satu media sosial yang lagi sangat sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu media sosial TikTok. Itu bisa kita lihat dari artikel ini. Terlepas dari banyaknya penggunaan TikTok di Indonesia, banyak juga pelanggaran yang terjadi seperti ini, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 kelas Pancasila A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap generasi penerus bangsa. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anjas Raslam dengan NIM 0418. Saya sendiri Rio Saputra dengan NIM 0829. Selanjutnya ada Marcel Firjawansyah dengan NIM 0467. Selanjutnya ada Gebrani Ranti Lembang dengan NIM 1601. Ada Muhammad Ibrahim dengan NIM 0463. Dan selanjutnya ada Tegar Prayoga Putra dengan NIM 0489. Selanjutnya, adapun tujuan dari presentasi kita pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui apa itu aplikasi TikTok. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif dari aplikasi TikTok. Dan yang terakhir yaitu mengetahui nilai-nilai Pancasila terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan aplikasi TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. TikTok sendiri dikembangkan oleh Beijing ByteDance Technology yang berasal dari Tiongkok. TikTok sendiri bisa diunduh melalui Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS atau iPhone. TikTok diciptakan oleh Zhang Yiming yang juga merupakan pendiri Tautiao. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membuat video musik mereka sendiri dan bebas mengekspresikan diri. Baik, berikut hal positif penggunaan aplikasi TikTok. Yang pertama, menghibur. Meski banyak yang berpendapat bahwa media sosial seperti TikTok dapat mengganggu anak-anak, fakta bahwa media ini menghibur tidak dapat disangkal. TikTok penuh dengan sketsa komedi, duet, dan tarian yang menarik. Semuanya sangat lucu untuk anak-anak. Yang kedua, menambah relasi pertemanan. TikTok dianggap sebagai jejaring sosial karena menawarkan potensi besar untuk menjalin pertemanan baru dan membentuk koneksi baru. Platform ini memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia. Jadi ini juga bagus untuk inklusivitas. Beberapa anak secara pemalu, jadi berteman secara langsung bisa jadi lebih sulit. Namun, media sosial menghilangkan tekanan untuk berkomunikasi secara langsung, tatap muka, sehingga lebih mudah bagi beberapa anak untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan mencari teman baru. Yang ketiga, menjadi wadah kreatif yang baik. Meskipun tidak tampak begitu dari awal, ada beberapa seni dan kreativitas untuk membuat TikTok. Misalnya saat membuat TikTok menari dan harus memilih di antara opsi filter yang berbeda, membuat pilihan musik yang sesuai, dan memikirkan gerakan tarian yang menarik. Nah, ada beberapa metode yang dapat bermanfaat bagi ekspresi diri dan kreativitas anak. Yang terakhir, menawarkan penghasilan. Ini adalah fakta yang diketahui secara luas saat ini bahwa pembuat TikTok termasuk di antara yang dibayar tertinggi di dunia influencer, sponsor yang menunggu untuk memamerkan produk mereka kepada audiens target mereka melalui platform ini. Kemudian dampak negatif penggunaan dari TikTok. Nah, selain dampak positif yang ada ketika bermain TikTok, ternyata ada juga dampak negatif. Berikut dampak negatif yang bisa muncul. Yang pertama, berpotensi terkena predator seksual. Masih banyak pengguna yang lebih tua yang menggunakan TikTok. Namun, ketika individu dewasa ini mengirim pesan dan gambar eksplisit kepada anak-anak, itu menjadi masalah. Orang tua harus tetap mendampingi si kecil ketika bermain TikTok, jadi tetap berhati-hati. Yang kedua, ada merusak privasi.
Seringkali, anak-anak membuat film di depan rumah mereka, memamerkan interior rumah mereka, berbagi lokasi mereka, memamerkan mobil orang tua mereka, dan menampilkan plat nomor. Perlu diketahui, di dunia ini banyak orang-orang yang berniat jahat, jadi orang tua harus tetap mendampingi anak yang masih di bawah umur ketika sedang bermain TikTok. Yang ketiga, banyak komentar negatif. Komentar negatif dapat sangat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan seseorang. Bahkan dapat mengakibatkan mencederai diri atau citra tubuh. Yang keempat, merusak harga diri. Ini sejalan dengan poin sebelumnya. Banyaknya komentar negatif atau bahkan satu komentar saja dapat berdampak buruk pada harga diri seorang anak. TikTok dan jejaring sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook telah dikritik karena memiliki efek negatif pada kepercayaan diri seseorang. Ini dapat merusak kesehatan mental seseorang. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun cara untuk mengurangi kecanduan bermain TikTok. Yang pertama ada carakan notifikasi. Apa sih carakan notifikasi itu? Kita dengan cara mematikan tombol notifikasi kita agar tidak mengganggu kegiatan sehari-hari seperti belajar dan bekerja. Dan yang kedua, kurangi waktu bermain TikTok. Kita beri peringatan pada diri sendiri dengan membuat aturan seperti hanya boleh bermain selama sejam sehari atau 7 jam per minggu. Ini disiplin dan komitmen adalah kunci penting dari berhasil berjalannya tahap ini. Dan yang ketiga, cari hobi baru. Kita coba cari hobi baru untuk mengisi waktu luang kita. Kita dapat mempelajari keterampilan baru atau melakukan sesuatu yang selalu diinginkan, yang berdampak positif. Dan yang keempat, perbanyak bersosialisasi dengan teman atau keluarga sendiri. Nah, banyaknya waktu yang dihabiskan di media sosial bisa kita arahkan untuk disisihkan dengan membuat rencana hangout dengan teman kita yang sebenarnya. Cobalah untuk tetap memiliki jadwal khusus untuk berkumpul dengan teman-teman, saudara, ataupun keluarga sendiri. Ya, adapun keterkaitannya dengan Pancasila. Yang pertama, sila pertama perlunya sikap untuk selalu menjunjung tinggi asas ketuhanan untuk menjaga etika dalam menghargai agama orang lain. Karena masih banyak pengguna TikTok yang membuat sebuah konten menghina agama atau kepercayaan dari sebuah kelompok ataupun individu. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dan sila yang kedua, ditujukan agar masyarakat tetap menjaga nilai kemanusiaan dalam bersosial media dan mengikuti etika masyarakat yang berlaku. Dan sila ketiga, tetap menjaga persatuan kebinekaan di tengah perbedaan dan tidak membuat konten yang dapat membuat konflik dan perpecahan. Sila keempat, aktif menyuarakan demokrasi dan kritis terhadap pemerintah di media sosial. Karena media TikTok sering menjadi media menyalurkan berbagai kritikan terhadap pemerintah. Dan sila yang terakhir, sila kelima, masyarakat tetap menjaga nilai-nilai keadilan sosial dalam mengemukakan pendapat di sosial media. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.